Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita kembali ke materi selanjutnya, yaitu di mengevaluasi kesesuaian hasil produk dengan rancangan. Nah, bagaimana mengenai evaluasi produk agar sesuai dengan rancangan, ya. Nah, di sini kita akan mengenali dulu evaluasi produk itu apa. Jadi, evaluasi itu adalah suatu proses yang sistematis dan berkelanjutan untuk menentukan kualitas dari suatu produk berdasarkan pertimbangan serta kriteria tertentu dalam rangka pembuatan keputusan. Jadi, yang namanya evaluasi adalah itu sebuah proses yang sistematis dan berkelanjutan. Nah, maksudnya berkelanjutan ini apa? Jadi setiap kita membuat suatu produk, kita harus mengevaluasinya sebelum produk itu keluar ke pasaran. Ya. Tujuannya apa evaluasi itu? Agar kualitas suatu produk itu bisa dengan kualitas yang baik. Jadi bisa diterima dengan baik oleh masyarakat atau oleh pengguna. Nah, di sini ya kan, ini untuk menentukan suatu kualitas dari suatu produk berdasarkan pertimbangan kriteria tertentu. Nah, yang maksudnya kriteria tertentu maksudnya gini. Jadi evaluasi itu mempunyai standar ya. Misalkan kita ambil katakanlah kita ingin membuat sebuah tangga. Tangga itu kan ada yang panjangnya berbeda-beda. Nah, misalkan dari perusahaan A ini ingin membuat suatu produk yaitu sebuah tangga yang tingginya misalkan 10 meter katakanlah. Nah, dari produk yang telah keluar dari produksi itu harus dilihat dulu benar nggak sesuai kriteria, yaitu misalkan tadi kriterianya tingginya harus 15 meter. Nah, kalau misalkan kurang gimana? Itu berarti harus dikembalikan ke produksi. Karena apa? Itu nggak sesuai dengan kriteria yang tertentu. Nah, maksudnya ini kriteria tertentu dalam rangka pembuatan keputusan. Nah, dalam rangka pembuatan keputusan ini maksudnya apa? Biar nanti kalau misalkan produk itu keluar ke pasaran atau keluar ke konsumen, itu kita sebagai pembuat produk itu sudah mempunyai kriteria. Jadi keputusan yang produk itu keluar. Jadi kenapa produk itu keluar? Karena apa alasannya? Karena sudah memenuhi kriteria. Itu kenapa keputusan produk ini bisa keluar dalam pasaran dengan catatan sudah memenuhi kriteria. Nah, wujud dari hasil evaluasi adalah sebuah rekomendasi dari evaluator untuk mengambil keputusan. Nah, ini yang tadi saya bilang. Dari sebuah evaluasi, kalau misalkan tadi kita sudah melakukan evaluasi sampai benar-benar menyentuh atau memenuhi kriteria, ini produk bisa keluar atau sebagai rekomendasi. Rekomendasinya itu apa? Karena sudah memenuhi kriteria. Nah, kalau sudah memenuhi kriteria, berarti sudah bisa untuk mengambil keputusan. Keputusan itu bisa juga sebagai produk ini bisa keluar ke pasaran. Nah, itulah fungsi dari evaluasi. Nah, di sini ada 3 kemungkinan kebijakan dalam pelaksanaan sebuah evaluasi. Nah, evaluasi itu yang pertama bisa menghentikan produk. Alasannya, karena dipandang bahwa produk tersebut tidak ada manfaatnya atau tidak dapat terlaksana sebagai diharapkan. Nah, itu contohnya misalnya tadi, tangganya yang dibuat nggak sesuai. Misalkan ini ada packagingnya kurang, atau misalkan catnya luntur, atau misalkan ada baretan. Nah, itu lebih baik dihentikan produk itu agar tidak keluar ke pasaran ya, daripada produk itu keluar yang nantinya itu akan merusak nama baik sebuah perusahaan atau sebagai pengembang atau pembuat. Nah, di sini juga untuk
Evaluasi itu untuk merevisi sebuah produk. Karena pelaksanaan produk menunjukkan bahwa segala sesuatu sudah berjalan sesuai dengan harapan dan memberikan hasil yang bermanfaat. Nah, yang namanya evaluasi itu sebagai revisi. Seperti tadi yang saya bilang, kalau misalkan produk itu tidak sesuai kriteria, maka jangan keluar ke pasaran. Harus diperbaiki dulu sampai benar-benar sesuai dengan kriteria. Nah, kalau sudah sesuai kriteria, baru boleh keluar ke pasaran. Nah, salah satunya apa? Kriteria itu bisa sebagai produk itu memberikan manfaat. Ya. Contoh, kalau misalkan kita membuat suatu produk atau membuat suatu usaha atau membuat suatu sistem, itu pun harus memberikan manfaat, ya kan? Nah, misalkan kalian membuat suatu layanan jaringan, misalkan saat kalian produk itu atau layanan jaringan itu sudah jadi, berarti produk yang kalian buat itu sudah bisa untuk memberikan manfaat kepada pengguna. Nah, kalau belum itu harus direvisi terus-menerus sampai benar-benar produk itu jadi dan memberikan manfaat. Nah, jadi itu fungsi revisi produk. Nah, evaluasi itu juga bisa sebagai menyebarluaskan produk. Karena apa? Produk tersebut berhasil dengan baik, maka sangat baik jika produk tersebut disebarkan dalam area yang luas. Nah, ini kalau misalkan tadi saya bilang, kalau sudah memenuhi kriteria, itu produk bisa keluar ke pasaran. Nah, produk itu keluar ke pasaran, yang namanya pasar itu sangat besar. Makanya apa? Kalau misalkan evaluasi produk itu sudah benar-benar oke, sudah benar-benar memenuhi kriteria, silakan melakukan produksi massal agar memenuhi pasar yang ada di Indonesia. Misalkan kita contohnya di negara kita sendiri. Jadi kalau kalian sudah membuat suatu produk, lalu itu sudah sesuai kriteria dan sudah melakukan evaluasi dengan benar dan hasilnya pun sudah sesuai kriteria, maka setelah itu bisa melakukan produksi massal. Bisa dipasarkan ke beberapa daerah atau ke seluruh daerah yang ada di Indonesia. Nah, tujuan evaluasi di sini yaitu untuk mengetahui pencapaian tujuan suatu hal atau program dengan langkah mengetahui keterlaksanaan kegiatan program. Jadi evaluasi itu sangat penting karena apa? Agar kita ini mencapai tujuan. Yang namanya kita membuat produk kan pasti mempunyai tujuan. Kalau belum mencapai tujuan, berarti kita harus memperbaikinya atau mengevaluasi sampai benar-benar mencapai tujuan. Nah, tujuan ini biar apa ya? Seperti tadi contohnya hasilnya itu bisa bermanfaat atau hasilnya itu sudah sesuai. Nah, hasil sesuai itu adalah suatu program, ya kan? Atau ini keterlaksanaan kegiatan program. Nah, kalau misalnya produk itu baik, terus misalnya bermanfaat sesuai tujuan, itu kan program, ya kan? Program dari suatu perusahaan. Tujuan saya membuat produk ini, program saya adalah menyelesaikan suatu masalah yang ada di pasar, ya. Atau pekerjaan misalkan ada di dunia industri misalkan. Jadi program yang sudah dibuat itu harus tercapai. Nah, misalkan kalian membuat jaringan untuk sebuah sekolah. Yang namanya nanti jaringan itu yang kalian buat, ya kan? Kalian akan menyusun ini topologinya seperti apa, ini menggunakan IP-nya berapa, batasan IP-nya berapa, rentang IP-nya berapa, terus usernya siapa aja. Nah, itu kan berarti kan kalian mempunyai program atau prosedur atau bisa disebut sebagai kebutuhan. Nah, kebutuhan itu atau program itu harus tercapai agar apa? Bisa menyelesaikan masalah. Nah, itulah yang namanya evaluasi, tujuan evaluasi. Nah, di sini dengan adanya evaluasi, seorang wirausaha dapat memutuskan apakah rencana yang sudah dibuat berjalan sesuai dengan rencana atau tidak. Nah, itu sudah saya jelaskan tadi. Jadi, membuat suatu produk itu harus mempunyai program atau rencana. Rencana itu bisa sesuai atau tidak.
Kalau misalkan sesuai berarti produk itu bisa melakukan produksi massal atau bisa keluar ke dalam pasar. Nah, kalau misalkan tidak gimana? Kalau tidak seperti tadi solusinya bisa menghentikan produksinya atau diperbaiki sampai benar-benar sesuai kriteria. Nah, itulah fungsinya atau tujuannya adanya evaluasi. Nah, selanjutnya apabila produk yang dihasilkan tidak sesuai dengan rancangan, maka perlu diambil langkah lebih lanjut untuk mengatasinya. Nah, mengatasinya apa? Nah, itu tadi contohnya yaitu memperbaiki produk atau bisa juga menghentikan produk. Ya, misalkan ini sudah dibuat sampai benar-benar jadi, ternyata saat dibuat hasilnya tidak memuaskan. Nah, ada dua opsi, memperbaikinya atau menghentikannya. Nah, tinggal keputusannya seperti apa. Nah, itu bisa sebagai pertimbangan. Jadi, inilah tujuan dari evaluasi. Nah, 3, di sini ada proses evaluasi. Yang pertama, menentukan apa yang akan dievaluasi. Jelas, yang akan dievaluasi adalah di sini adalah produk, ya, produk. Nah, yang kedua, merancang atau desain kegiatan evaluasi. Nanti di sini ada prosedurnya. Yang namanya evaluasi itu harus mempunyai prosedur atau urutan. Misalkan prosedurnya seperti apa? Misalkan dari kualitasnya, terus dari bahannya, apakah nyaman dipegang, terus dari kualitas dari segi kenyamanan, dari penglihatannya bagaimana, apakah produk ini dilihat secara kasat mata itu sudah benar-benar bagus. Nah, itulah prosedur. Jadi ada tahapan yang dievaluasi. Misalkan gini, misalkan ada Pak ini misalkan sudah sesuai Pak di kualitasnya, tapi di warna catnya masih ada yang belum rapi. Nah, itu harus dievaluasi biar hasil catnya itu biar rapi. Jadi itu ada prosedurnya. Dari setiap prosedur itu harus semuanya harus lolos quality control. Kalau bisa dibilang itu quality control. Ya. Nah, fungsinya quality control itu yaitu untuk melihat kualitas itu seperti apa. Kalau misalnya kualitasnya belum baik, ya dievaluasi. Nah, di sini mengumpulkan data. Ya. Kalau semua data seperti tadi hasil evaluasi, misalkan yang tadi catnya masih belum baik atau sistemnya belum ada, masih ada yang error. Nah, itu dikumpulkan semuanya dari data analisis kalian, dari hasil evaluasi, lalu diolah, dianalisis. Ini misalkan tadi misalkan warna catnya ini terlalu saat hasil akhirnya hasil jadinya ternyata warna catnya nggak terlalu menarik. Ini bisa tinggal diolah, dianalisis ini kurangnya bagaimana, lalu solusinya. Ya, solusinya itu seperti apa? Yang namanya analisis itu harus ada dari yang namanya error harus menentukan harus menentukan apa solusinya. Nah, kalau sudah dibuatlah sebuah laporan evaluasi dari semua checking prosedur, ya kan, prosedurnya dicek satu persatu sudah sesuai belum, diolah datanya, dianalisis, lalu solusinya bagaimana mengenai produk itu. Nah, kalau sudah evaluasi baru dikembalikan ke produksi. Kalau misalkan itu harus direvisi. Kalau misalkan dihentikan, ya sudah berarti cukup. Ini produk ini stop, tidak bisa diproduksi lagi. Nah, ini yang selanjutnya yaitu nomor 4, melakukan pemeriksaan kelayakan produk. Nah, bagaimana produk itu layak? Jadi produk itu sendiri adalah barang atau jasa yang dapat diperjualbelikan. Dalam pemasaran produk adalah apapun yang dapat ditawarkan ke sebuah pasar dan dapat memuaskan sebuah keinginan atau kebutuhan. Nah, ini yang tadi saya bilang, produk yang kalian buat yang jelas itu harus bisa diperjualbelikan. Tapi selain diperjualbelikan, ya ini yang saya bilang, itu harus memuaskan sebuah keinginan atau kebutuhan. Berarti apa? Tujuan produk kalian dibuat itu harus bisa menyelesaikan masalah yang ada di pasar. Ya, jadi yang namanya pasar itu luas ya.
Jadi kalian misalkan segmen pasar kalian misalkan di teknologi, ya kan? Ya berarti produk yang kalian buat harus menyelesaikan yang ada di segmen pasar bidang teknologi. Zaman sekarang jangan mencari sebuah kesalahan saja, tapi carilah solusinya. Dari yang namanya error atau kesalahan, perbaiki, carilah solusinya. Bagaimana biar itu tidak menjadi suatu masalah. Inilah tren zaman sekarang. Tidak hanya ini error, udah berhenti. Ini nggak bisa. Karena apa? Tren sekarang itu harus mengevaluasi terus, memperbaiki terus agar semuanya berjalan dengan baik dan memenuhi keinginan atau kebutuhan. Nah, produk dikatakan baik apabila memenuhi standar operasional prosedur atau SOP. Ya seperti tadi yang saya bilang, ya kan, yang namanya evaluasi pasti mempunyai SOP atau prosedur, ya kan, ada urutannya, standarnya, kan, standarnya seperti apa yang tadi saya jelaskan. Nah, kalau itu sudah benar semua dari urutan atau prosedur atau standar yang sudah memenuhi semua, ya berarti produk itu sudah dikatakan baik, ya. Jadi itulah bagaimana sih cara menentukan produk yang baik? Ya berarti harus memenuhi kriteria. Seperti itulah. Kriteria itu seperti apa? Yaitu mempunyai standar atau prosedur. Nah, itulah contoh produk yang baik. Lalu di sini ada kriteria kelayakan produk. Ya, yang namanya produk layak atau enggak yaitu kriteria penentuan apakah suatu produk baik untuk digunakan atau tidak. Nah, barang yang layak atau produk yang layak berarti itu bisa digunakan. Dan sebaliknya kalau produk tidak layak berarti tidak bisa digunakan atau ada satu hal yang tidak nyaman. Ya. Nah, suatu produk diukur dengan 3 macam kelayakan, yaitu yang pertama kelayakan teknis, efektivitas dan ketercukupan. Ya, jadi secara teknis sebenarnya tadi dari produksinya dia efektif atau enggak, hasilnya seperti apa, dia memenuhi standar atau enggak, mencukupi standar atau enggak. Nah, standar dalam hal ini bisa dilihat dari pasarnya. Ya, kebutuhan di pasar itu apa aja. Nah, itu harus mencukupi itu semua. Nah, yang kedua ada kelayakan ekonomi dan finansial. Nah, ekonomi ini ya biaya dan keuntungan. Jadi biaya yang dikeluarkan itu harus bisa menghasilkan suatu keuntungan. Jangan sampai kalian membuat suatu produk, menentukan biayanya, menentukan harga akhirnya, lalu kalian jual dengan harga yang sudah valid, lalu kalian ternyata tidak mendapat keuntungan yang bisa membuat kalian untung. Misalkan kalian iya untung, tetapi ternyata dari keuntungan itu kalian tidak bisa membiayai di bidang lainnya. Jadi yang namanya keuntungan itu bisa membackup atau membiayai semuanya, dari produksi, biaya produksi, dari misalkan dari tenaga ahlinya, ya kan. Jadi itu semua harus terbackup yang dari keuntungan. Jangan sampai kalian membuat suatu produk lalu kalian jual, lalu kalian hanya mendapatkan kerugian. Itu jangan sampai, ya, karena itu akan berdampak buruk ke suatu perusahaan atau diri kalian sendiri sebagai wirausaha. Nah, di sini kelayakan administratif. Fungsinya itu untuk mengukur apakah produk tersebut dapat diterapkan dalam sistem administrasi pemerintah yang ada. Misalkan kalian membuat suatu produk yang harus sesuai administrasi pemerintahan. Misalkan kalian membuat sistem, yang namanya sistem itu nggak boleh namanya menampilkan, misalkan tidak boleh namanya hoax, ya kan, lalu menampilkan pornografi atau misalkan ada mencela pihak lain, itu nggak boleh. Karena apa? Itu sudah menjadi administrasi pemerintah. Ya, jadi ada batasan-batasannya, ada aturan. Dari aturan itu kalian harus mematuhinya, ya. Nah, misalkan kalian mau melanggar itu berarti apa? Produk kalian dinyatakan tidak memenuhi administratif. Jadi sebelum kalian membuat produk, pelajari dulu bagaimana aturan-aturan yang ada di negara kita. Administrasinya itu seperti apa? Agar apa? Produk kita itu layak dalam administrasi pemerintahan. Nah, di sini kelayakan juga dapat diukur dengan menggunakan kriteria. Yang pertama maintenance.
Maintenance itu yaitu produk harus dapat dipelihara dan dirawat mengikuti perkembangan zaman. Nah, kan? Misalkan kalian membuat sistem, ya kan? Contohnya yang gampang aja. Kalian pasti mempunyai HP semua. Kalian download aplikasi A misalkan. Ternyata di bulan depan, nggak usah bulan depan, misalnya minggu depan ada pembaruan. Nah, dari pembaruan itu harus mengikuti zaman. Agar apa? Aplikasi yang kalian buat atau aplikasi tersebut itu tidak ketinggalan zaman. Jadi terus berkembang, ya kan? Inilah fungsi dari maintenance. Nah, di sini ada dependability atau harus dapat diandalkan oleh pengguna. Berarti produk yang dibuat itu harus bisa digunakan, itu pasti. Ya. Kalau nggak bisa digunakan, ya berarti itu produk gagal, ya kan? Nah, di sini ada juga efisiensi, ukuran tingkat penggunaan sumber daya dalam suatu proses. Nah, misalkan sumber daya yang kalian gunakan itu efisien enggak? Misalkan saya ingin membuat produk A, alat yang saya gunakan itu harus misalkan sesuai, harus lebih efisien. Efisien dalam arti apa? Dari produksinya secara waktu itu bisa cepat, terus memenuhi kebutuhan saat produksi massal itu juga memenuhi. Jangan sampai gini, kalian misalnya membuat produk, pasar membutuhkan produk kalian dengan jumlah 1000. Ternyata membutuhkan di pasar membutuhkan 1000 produk kalian dalam per hari. Jangan sampai kalian sumber daya atau alat yang kalian gunakan atau tenaga yang kalian gunakan hanya bisa membuat 100 dalam per hari, sedangkan kebutuhan di pasar per hari membutuhkan 1000. Nah, itu kan sangat tidak efisien. Nah, itu juga harus dipertimbangkan. Nah, di sini ada juga usability, yaitu tingkat kualitas dari sistem yang mudah dipelajari, mudah digunakan, dan mendorong pengguna untuk menggunakan sistem tersebut sebagai alat bantu positif dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Nah, ini yang saya bilang, kalau kualitas produk itu bagus atau kualitas sistem itu bagus, pasti itu mudah digunakan lalu menyelesaikan suatu masalah atau pekerjaan. Nah, itu contohnya, ya kan? Jadi kalian bisa membayangkan kalau kalian menjadi suatu entrepreneur atau seorang wirausaha, membuat produk, membuat usaha, itu harus bisa menyelesaikan masalah. Nah, apa sih kenapa produk itu menyelesaikan masalah? Kita berpikir secara reality aja. Kalau kalian bisa menyelesaikan masalah, berarti ada income yang masuk, ada penghasilan yang masuk, keuntungan yang masuk, ya kan? Semakin produk kalian menyelesaikan masalah, memenuhi kebutuhan di pasar, semakin kalian bisa mendapatkan income. Nah, disitulah fungsinya produk itu harus benar-benar memenuhi kebutuhan atau benar-benar bisa digunakan dan bisa menyelesaikan masalah atau suatu pekerjaan. Ya, jadi kalau teman-teman nanti ingin membuat suatu usaha, inilah yang harus dipenuhi. Produk kalian harus bisa menyelesaikan masalah dan dapat digunakan dengan baik. Nah, di sini ada standar operasional prosedur atau SOP. SOP itu adalah standar berisi serangkaian prosedur yang harus dilakukan secara kronologis dan sistematis dalam menyelesaikan suatu fungsi tertentu dengan tujuan agar memperoleh hasil paling efektif. Nah, jadi yang namanya SOP ini kan misalkan ada tahapan 1, 2, 3. Nah, misalkan ada urutan evaluasi, misalkan ada 3 urutan. Misalkan kalian sudah mengevaluasi dari bagian pertama, ini misalkan lolos, oke. Ini nggak lolos, ya kan? Ini nggak lolos. Terus kalian lanjut ke sini, kalian lanjut ternyata ini lolos. Ini yang namanya SOP atau prosedur. Kalau misalkan ini error, ya, atau ini masih salah, ini nggak bisa lanjut ke sini. Ya. Karena apa? Ini prosedur. Yang namanya prosedur itu adalah sistematis atau kronologis. Jadi itu harus benar-benar urut. Tidak boleh tiba-tiba lompat ke sini. Karena ini gagal lompat langsung ke sini. Ini nggak bisa. Karena apa? Ini harus urut. Harus sesuai tahapan. Ya. Yang namanya suatu urutan, ya emang harus urut. Ya kan?
Dan kronologisnya seperti apa? Harus real dan sistematis ya. Dan itu ya harus efektifnya, namanya urutan ya kan. Ini lolos, next ke sini. Kalau ini nggak lolos berarti stop. Berarti ini harus direvisi. Kalau ini sudah oke, baru ini next ke sini. Inilah yang namanya standar operasional prosedur atau SOP. Itu harus memenuhi semuanya, nggak boleh satu ketinggalan, nggak boleh. Itu harus memenuhi semuanya. Kalau ada yang misalkan ada error seperti tadi, ya itu keputusan apakah itu dihentikan atau direvisi. Itu tergantung dari perusahaan atau sang pembuat produk tersebut. Nah, dalam pembuatan dan penerapan SOP perlu memenuhi prinsip, yaitu konsistensi. Yang namanya konsisten ya dari waktu ke waktu oleh siapapun dengan kondisi apapun. Itu harus konsisten. Sampai kapanpun itu harus konsisten. Ya. Nggak boleh kalian kalau zaman sekarang itu nggak boleh yang namanya katakanlah berubah-ubah. Misalkan minggu ini saya pokoknya bilang A, tiba-tiba nanti 3 bulan ke depan bilang B, nanti 3 bulan ke depan bilang A lagi. Itu nggak boleh. Yang namanya seorang wirausaha itu harus konsisten. Ya, dia arahnya mau kemana. Ya, inilah yang namanya SOP. Ini membutuhkan konsistensi. Ya, nah konsistensi itu membutuhkan komitmen. SOP dipenuhi dan dilaksanakan dengan penuh komitmen, harus tanggung jawab. Ya, dari konsisten kalian arahnya mau kemana, dan harus komitmen, tanggung jawab dengan keputusan yang sudah dipilih. Ya, nah di sini perbaikan kelanjutan atau tidak bersifat kaku dan harus terbuka dengan penyempurnaan untuk membentuk prosedur yang lebih efektif dan efisien. Di sini yang dimaksud adalah kalau misalkan kalian nanti produk kalian misalkan ada yang mengkritik atau ada yang memberikan saran, dan itu kalian harus mau mendengarkan agar apa produk kalian itu nantinya sempurna, agar di pasar itu memenuhi kebutuhan. Jangan sampai kalian pokoknya produk saya seperti ini, ternyata di pasar sudah tidak seperti itu. Makanya apa? Kalian harus bisa mendengarkan apa yang dibutuhkan di pasar. Nah, di sini juga ada mengikat. SOP bersifat mengikat bagi siapapun. Nah, fungsi produk harus diselesaikan sesuai dengan prosedur yang sudah tertulis dalam SOP. Yang tadi saya bilang, itu sudah mengikat bagi siapapun. Berarti siapa yang nanti yang mengikuti prosedur ini, itu harus diikat. Bukan diikat dalam artian diikat dengan tali ya, itu enggak ya. Maksudnya itu dilakukan dengan tanggung jawab. Harus sesuai aturan, nggak boleh melanggar sedikit pun, harus sesuai. Nah, selanjutnya setiap unsur memiliki peran penting. Jika terdapat satu komponen yang tidak melaksanakan perannya dengan baik, maka dapat mengganggu fungsi komponen lainnya. Seperti tadi yang saya bilang, kalau misalkan ini error, lalu lanjut ke sini, kira-kira produk hasil jadinya ini cacat enggak? Pasti cacat, karena apa? Kembali lagi, di tahapan ini dia error. Akhirnya apa? Produk yang keluar itu tidak layak atau tidak sesuai kriteria atau tidak sesuai kebutuhan. Nah, yang terakhir yaitu terdokumentasi, yaitu dilakukan dokumentasi dengan baik sehingga dapat dijadikan referensi. Misalkan kalian mendokumentasi semua evaluasi yang kalian lakukan, itu harus didokumentasikan biar apa? Suatu saat itu bisa dijadikan referensi oleh diri kalian sendiri atau perusahaan lainnya atau orang lain yang membutuhkan. Jadi bisa saling, oh ternyata yang namanya evaluasi di bidang ini cara yang tepat seperti ini. Nah, itu. Jadi orang lain pun bisa belajar dengan kalian. Belajarnya dari apa? Dokumentasi yang telah kalian buat. Inilah fungsinya dokumentasi, dan bisa juga sebagai bantuan untuk diri kalian. Misalkan saya mau melakukan evaluasi tapi tiba-tiba saya lupa dengan urutannya. Kalian tinggal membuka dokumentasinya. Oh, ternyata seperti ini, ya kan? Itu juga menjadi referensi untuk diri kalian sendiri, ya kan? Atau untuk perusahaan itu sendiri, ya. 5. Komponen evaluasi. Komponen evaluasi ini bisa disebut sebagai CIPP, ya kan?
yaitu konteks, input, proses, produk. Untuk bagian konteks, yaitu evaluasi konteks, itu untuk menentukan kebutuhan dan masalah-masalah untuk menentukan tujuan. Ya, evaluasi konteks merupakan need assessment, kebutuhan pengembangan produk di perusahaan. Sasaran evaluasi mencakup permasalahan yang dihadapi para pembuat produk, seperti sulitnya mencari pelanggan tetap dan mencari lokasi yang strategis. Nah, konteks ini adalah isinya, kontennya. Ya, konteksnya itu apa? Intinya, kebutuhannya. Agar apa? Nantinya sasaran itu tepat. Misalkan kalian membuat suatu produk kan mempunyai sasaran, ya kan? Sasaran konsumen. Nah, sasarannya kepada konsumen itu harus tepat dari kebutuhannya seperti apa. Jadi apa? Saat kalian mencari pelanggan, kalian tepat sesuai sasaran. Tidak sampai kalian saya mau menjual tangga, ya kan? Kalian menjual tangga yang harusnya itu digunakan di bidang misalkan uh, misalkan pertukangan, ya kan? Ya kalian sasarannya adalah yang bersangkutan dengan tangga. Jangan sampai kalian menjual tangga, ya kan, menjual tangga ke bidang fashion. Itu akan salah sasaran. Nah, itulah fungsinya evaluasi konteks, yaitu intinya. Nah, di sini mencari lokasi yang strategis. Nah, ini misalkan kalian ingin menjual suatu produk, ini yang terpenting. Kalian harus mempunyai lokasi yang strategis. Dalam artian apa? Tempat kalian berjualan, ya itu harus strategis. Jangan sampai kalian, misalkan contohnya kalian ingin membuat es, ya, kalian jualan di tempat yang dingin misalkan. Ya pasti ada yang beli ada, tapi kan jumlah pembelinya itu akan sangat sedikit, ya kan? Tapi kalau misalkan lokasi kalian menjual sebuah kopi atau minuman-minuman hangat, kalian jual di tempat yang dingin, di wilayah yang dingin, suhunya dingin, itu pasti strategis. Karena apa? Pasti akan ada pembeli, ya, yang ingin membeli produk kalian. Nah, inilah contoh lokasi yang strategis. Selanjutnya yaitu evaluasi input, berfokus pada pengumpulan informasi input yang penting seperti pelaksanaan rencana kegiatan, sumber daya itu sendiri ada SDM, bahan baku, keuangan, lalu penyedia sarana, penyediaan biaya efektif untuk penyiapan kebutuhan dan pencapaian tujuan. Nah, ini akan yang tadi sudah jelas di awal. Evaluasi ini berfokus pada pengumpulan informasi. Jadi dikumpulkan semuanya. Semua datanya dikumpulkan dari semua hal, dari hal yang terpenting sampai hal yang kecil. Agar apa? Semuanya dianalisis, diolah agar apa? Ya ini mencapai tujuan. Ya kan? Mencapai tujuan dan sesuai kriteria atau sesuai kebutuhan. Nah, itu contohnya mengumpulkan informasi, evaluasi input, masukan, berarti apa yang dibutuhkan. Lalu di sini ada evaluasi proses atau dapat disebut sebagai monitoring. Monitoring berkenan dengan kajian seberapa jauh pelaksanaan operasional produk yang telah berjalan secara efektif, menilai pelaksanaan rencana, kemudian membantu pengguna menilai kinerja produk, dan membuat penafsiran hasilnya. Jadi yang namanya proses itu kan harus dipantau terus, ya kan? Dipantau atau dimonitoring itu biar apa? Pelaksanaannya itu sesuai operasional, agar pelaksanaan ini sesuai operasional. Dan ini sesuai urutan. Jadi apa? Berjalan secara efektif. Nah, dari menilai pelaksanaan rencana, kita nilai semua urutannya, kita cek semua urutan sudah sesuai atau belum. Yang nantinya apa? Membantu pengguna menilai kinerja produk. Ya kan? Jadi setelah kita pantau, setelah kita monitoring, setelah kita menilai bagaimana produknya, nah dari semua itu kita bisa menilai, oh ternyata hasilnya baik, oh ternyata hasilnya kurang. Nah kalau itu sudah semua, berarti kita bisa menafsirkan hasilnya. Hasilnya apa? Baik atau buruk.
Nah kan, oh ternyata produk ini sudah sesuai, berarti bisa lolos ke produksi massal, tinggal diproduksi lalu dipasarkan. Nah itu contohnya. Lalu evaluasi produk, yakni evaluasi keluaran atau output. Nah, yakni mengidentifikasi dan menilai hasil baik jangka pendek dan jangka panjang. Evaluasi keluaran terarah pada hasil langsung direct program, ya kan? Jadi itu harus secara langsung. Nah, kinerja SDM dan efektivitas produk yang teramati pada akhir implementasi program akan dinilai pada tahap ini. Jadi saya jelaskan satu-satu ya. Jadi evaluasi produk atau outputnya atau hasilnya yaitu untuk mengidentifikasi dan menilai hasil baik jangka pendek atau jangka panjang. Jadi kita setelah tadi kita proses semuanya, kita identifikasi ya, itu untuk menilai apakah ini dalam jangka pendek itu produk itu akan bisa bertahan dan jangka panjang itu bisa bertahan atau enggak. Jadi yang namanya membuat suatu produk itu jangan sampai kalian bertahan hanya di jangka pendek. Karena apa? Itu akan dari konsumen akan menilai bahwa produk kalian tidak kuat atau tidak baik. Nah, usahakan produk yang baik itu bisa digunakan dalam jangka pendek dan jangka panjang. Karena apa? Itu akan memberikan penilaian kepuasan dari pelanggan ke kita. Jadi pelanggan itu merasa puas, nyaman dengan produk kita. Nah, dari evaluasi keluaran itu terarah pada hasil langsung. Hasil langsung dari suatu program. Iyalah, seperti yang tadi bilang. Evaluasi itu kan sudah terurut, sudah terstruktur, sudah terprogram. Jadi apa hasilnya itu sudah terarah. Jadi kalau kalian mau mengevaluasi dari prosedur pertama itu pasti hasilnya akan langsung kelihatan. Apakah di bagian pertama itu sudah sesuai? Kalau sudah sesuai, ya langsung ke bagian 2. Kalau bagian 2 itu masih error, ya silakan diperbaiki terlebih dahulu sampai benar-benar bisa. Kalau sudah berarti next ke tahapan selanjutnya. Jadi kan hasilnya itu secara langsung, ya kan? Tidak menunggu nanti itu enggak. Jadi hasilnya itu langsung, ini layak atau enggak. Kalau layak lanjut, kalau enggak cukup. Tinggal diperbaiki atau hentikan. Nah, kinerja SDM dan efektivitas produk yang teramati pada akhir implementasi program akan dinilai pada tahap ini. Jadi semua kinerja SDM atau tenaga ahli atau kita sebagai pekerja itu sudah sesuai prosedur belum? Misalkan kita sebagai karyawan sudah memenuhi prosedur belum? Sudah sesuai SOP belum? Ya kan? Kalau belum, ya berarti itu akan menjadi revisi atau menjadi evaluasi untuk perusahaan. Nah, dari SDM. Kalau dari segi produk yang keluar itu sudah efektif belum? Sudah sesuai kriteria atau belum? Nah, kalau misalkan sudah sesuai kriteria berarti sudah dikatakan produk itu efektif. Kalau belum berarti dikatakan produk itu belum efektif. Nah, inilah dari produk output. Jadi semuanya akan dinilai di hasil akhirnya. Akhirnya itu seperti apa? Dari produknya dinilai, dari kinerjanya juga dinilai. Kinerja itu dari misalkan SDM, sumber daya manusianya, lalu efektivitas produk akhirnya seperti apa, itu akan dinilai. Nah, di sini ada manfaat evaluasi. Yang pertama di sini ada fokus pada apa yang akan dievaluasi, ya. Focusing the evaluation. Jadi apa yang mau dievaluasi? Ya tadi misalnya tahapan-tahapannya. Saya mau fokus di tahapan pertama. Oke, fokus dulu di tahapan pertama. Gak usah lihat di tahapan selanjutnya. Fokus aja di tahapan pertama dulu yang mau kalian evaluasi. Kalau misalkan kalian mau sudah fokus, sudah mengeluarkan hasil, sudah menilai bagaimana layak atau tidaknya, ya baru kalian akan menentukan itu mau sudah bisa next ke tahapan selanjutnya atau enggak. Lalu memiliki rancangan evaluasi. Nah, enaknya di sini, yang namanya evaluasi pasti memiliki rancangan. Fungsinya biar memiliki rancangan itu untuk apa? Agar sesuai urutan. Jadi tidak ada yang terlewat. Ya, seperti tadi yang saya contohkan tahapan-tahapan. Nah, lalu di sini mengumpulkan informasi, collecting information. Jadi semua informasi itu dikumpulkan.
dari semua hal. Untuk apa? Untuk evaluasi kita sendiri. Ya, untuk evaluasi produk kita sendiri. Nah, kalau sudah mengubah informasi, lalu kita analisis dan menginterpretasikan informasi. Analyzing and interpretation. Dianalisis, lalu diolah, ya kan? Diolah bagaimana solusinya. Kalau sudah mengeluarkan, sudah mendapatkan solusi, lalu buatnya suatu laporan. Ini loh, ada masalah seperti ini, lalu kita olah seperti ini sesuai dengan kemampuan kita, solusinya seperti ini. Nanti hasilnya akan seperti ini. Nah, maka dari solusi itu harus bisa menyelesaikan masalah yang tadi, ya kan? Nah, itulah dari laporan atau reporting information. Nah, di sini ada pengaturan atau pengelolaan evaluasi, managing evaluation. Nah, manajemen, mengolah evaluasi agar evaluasi itu seperti tadi fokus di bagian ini dulu, lalu next ke tahapan selanjutnya. Kalau misalkan tahapan sebelumnya itu sudah oke, sudah benar, sudah sesuai kriteria. Nah, itu baru next. Itu manage, mengatur agar apa? Sesuai urutan. Itulah fungsinya managing evaluation. Di bagian akhir itu ada evaluasi untuk evaluasi. Nah, ini yang tadi saya bilang. Kalian sudah melakukan evaluasi produk dinyatakan benar, sudah dinyatakan sesuai kriteria. Ternyata setelah kalian produksi massal sudah keluar ke pasaran, ternyata kalian mendapatkan kritikan di pelanggan. Nah, disitulah pelanggan mengevaluasi. Jadi apa? Evaluasi untuk evaluasi, ya kan? Itulah contohnya. Jadi kalian pun harus siap mendengar kritikan yang ada pada pasar atau ada di masyarakat. Ini loh produk kalian kurangnya di sini. Nah, disitulah dari evaluasi yang kalian buat ternyata ada evaluasi lagi. Nah, itu ditampung biar nanti apa? Untuk dievaluasi lagi. Nah, itulah yang dimaksud evaluasi untuk evaluasi. Nah, mungkin ini yang saya jelaskan mengenai materi evaluasi sebuah produk. Intinya apa? Intinya evaluasi itu untuk menilai suatu produk layak atau tidak. Nah, yang namanya evaluasi itu mempunyai urutan. Nah, yang namanya urutan kita harus sesuai aturan, harus urut, terstruktur, ya kan? Sistematis. Nah, intinya kalau kalian buat suatu produk, kalian harus bisa mengevaluasinya dengan baik dan teliti. Jangan sampai ada kesalahan dalam evaluasi. Kalau di evaluasi ada kesalahan, pasti produk akhirnya atau hasil akhirnya itu akan terdapat suatu masalah. Mungkin itu materi yang saya berikan untuk materi ini. Kalau misalnya ada kesalahan, saya mohon maaf. Jika ada pertanyaan bisa kita discuss bersama. Oke, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.